Bab 2721 Kristal Emas. Mungkin tidak, Long Zun menggelengkan kepalanya. Longtan telah ada selama bertahun-tahun dan telah dibuka berkali-kali tanpa masalah. Tetapi jika tidak ada masalah di Longtan, lalu apa masalahnya? Zuyin telah keluar masuk Longtan beberapa kali, dan masalahnya pasti bukan pada dirinya. Suyan dan Suyun sama-sama dari klan Phoenix. Meskipun ini adalah pertama kalinya masuk, tidak ada preseden bagi klan Phoenix untuk memasuki Longtan untuk berlatih di masa lalu, dan tidak pernah ada masalah. Dari sudut pandang ini, jika ada masalah, ada kemungkinan. Tunggu dan lihat. Long Zun melihat ke bawah dengan mata yang dalam. Jauh di dalam Longtan, Lu Ye juga memperhatikan perubahan di tempat rahasia ini. Seiring berjalannya waktu, manfaat yang bisa dia peroleh dari berlatih di sini tampaknya semakin berkurang. Situasi ini seperti kekuatan magis yang terkandung dalam kabut di sekitarnya menjadi lebih tipis. Suyan dan yang lainnya mungkin tidak dapat merasakannya, tetapi Lu Ye menggunakan pohon bakat untuk berlatih, jadi dia dapat merasakannya dengan sangat jelas. Dia tidak merasa tidak puas. Karena meskipun kekuatan sihirnya tetap seperti sebelumnya, Lu Ye tidak akan bisa berlatih terlalu lama. Ada batas untuk berlatih di Longtan, dan batas ini tergantung pada biksu itu sendiri. Saat ini, Lu Ye merasa bahwa dia telah mencapai batasnya. Sederhananya, dia hanya sedikit kenyang karena makan. Dalam waktu singkat, fondasinya sendiri telah meningkat secara signifikan. Akar penyebabnya adalah pertumbuhan ganda jiwa dan tubuhnya. Mengesampingkan jiwa, Lu Ye masih bisa bertahan. Alasannya adalah manfaat yang dia terima di tanah leluhur klan jiwa. Tetapi tubuh fisiknya telah tumbuh beberapa kali lipat, membuatnya merasa samar-samar tidak terkendali. Jika situasi ini terus berlanjut, itu mungkin bukan hal yang baik. Jadi Lu Ye merasa bahwa dia paling-paling hanya bisa berlatih untuk sementara waktu di sini. Beberapa hari kemudian, Lu Ye berhenti berlatih. Dia hampir mencapai batasnya. Meskipun dia masih bisa mendapatkan manfaat dengan terus berlatih, yang perlu dia lakukan sekarang adalah mengendalikan tubuhnya yang sangat berubah sesegera mungkin. Tepat saat dia hendak pergi, dia tiba-tiba melihat ke arah tertentu dan segera muncul. Setelah beberapa saat, Lu Ye berteriak ke arah itu, adik junior. Zuyin sebenarnya sangat jauh darinya sekarang karena pikiran spiritualnya terhalang di Longtan. Dalam keadaan normal, Lu Ye tidak dapat mendeteksinya, tetapi dia telah mempertahankan kekuatan pohon bakat. Akar tak terlihat menyebar kemana-mana. Dengan bantuan akar inilah dia tidak dapat mendeteksinya. Hanya setelah pemeriksaan cepat dia menyadari kedatangan Zuyin. Dia seharusnya menyelam jauh ke bawah dari atas. Kakak ipar, Zuyin berhenti sejenak dan menatap Lu Ye dengan heran. Rupanya, dia tidak menyangka bahwa mereka akan bertemu lagi di Longtan. Peluang untuk bertemu seperti ini sebenarnya sangat kecil. Apa yang kamu cari? Tanya Lu Ye. Dilihat dari postur Zuyin, dia sepertinya sedang mencari sesuatu. Mencari sesuatu. Zuyin berkata dengan misterius, kakak ipar, mari kita lihat juga. Lu Ye tiba-tiba penasaran dengan apa lagi yang ada di kolam naga ini. Itu hanyalah jurang tanpa dasar. Sejauh ini, dia tidak menemukan apapun kecuali kabut tebal. Namun karena Zuyin mengatakan itu benar, itu pasti bukan tanpa tujuan. Mengikuti Zuyin, dia tenggelam sepenuhnya. Lingkungan sekitarnya kosong. Jika Lu Ye tidak mengaktifkan kekuatan pohon bakat setiap saat dan menggunakan akarnya untuk menyelidiki posisi Zuyin, mereka berdua pasti sudah terpisah sejak lama. Sampai suatu saat, Lu Ye tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut, karena di suatu tempat di bawah, di tengah kabut tebal, secercah cahaya keemasan tiba-tiba terlihat. Cahaya keemasan itu awalnya sangat kabur, tetapi saat jarak semakin dekat, cahaya keemasan itu menjadi semakin jelas. Tidak menyilaukan, tetapi menerangi area persegi dalam kegelapan tanpa batas ini. Lu Ye dan Zuyin datang tidak jauh dari cahaya keemasan itu, dan Zuyin berkata, itu dia. Lu Ye melihatnya dengan saksama dan menemukan bahwa potongan cahaya keemasan ini adalah tombak emas, seukuran kepalan tangan, berbentuk segi enam, dengan cahaya yang mengalir darinya, dan sepertinya itu bukan benda fana. Itu mengambang begitu tenang di suatu tempat jauh di Longtan. Yang membuat Lu Ye merasa sangat aneh adalah dia tidak merasakan sesuatu yang misterius atau tidak normal dari kristal itu. Apa ini? Tanya Lu Ye. Zuyin menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu apa itu. Tidak ada yang tahu. Itu sudah ada sejak Longtan ada. Dalam kitab suci klan ini, diperkirakan itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Lu Ye tercengang, kalau begitu, mengapa tidak membawanya kembali ke kota naga? Jika itu benar-benar sesuatu yang ditinggalkan oleh leluhur naga dan Phoenix di Longtan, itu pastilah sesuatu yang sangat berharga, dan tidak ada alasan untuk meninggalkannya di sini selamanya. Kakak ipar, lihatlah. Zuyin melangkah maju dan mengulurkan tangan untuk mengambil kristal itu. Sebuah pemandangan aneh muncul. Batu kristal itu tampak seperti benda nyata, tetapi tangan kecil Zuyin melewatinya dengan mudah tanpa menyentuhnya. Tampaknya itu tidak ada di sini. Bukannya kita tidak ingin membawanya kembali ke kota naga, hanya saja tidak ada yang bisa melakukannya. Zuyin menjelaskan sambil menatap kristal di depannya dengan heran. Ini juga pertama kalinya dia melihat benda ini dengan matanya sendiri. Ketika dia memasuki Longtan sebelumnya, kultivasinya tidak cukup kuat untuk masuk jauh ke tempat seperti itu, jadi dia hanya mendengar tentangnya dan melihatnya dengan matanya sendiri. Kali ini aku datang ke sini terutama untuk melihat dan memperluas wawasanku. Tidak bisakah Dragon Lord melakukannya? Lu Ye mengerutkan kening, dan begitu dia berbicara, dia tahu bahwa dia telah mengajukan pertanyaan bodoh. Jika Dragon Lord bisa melakukannya, kristal ini tidak akan ada di sini. Sambil berbicara, dia melangkah maju dan mencoba meraih kristal di tangannya. Tetapi hasilnya sama dengan situasi Zuyin tadi.
Kristal emas itu jelas ada di sana, tetapi tidak bisa disentuh sama sekali. Ini sangat aneh. Tetapi apakah itu diamati dengan mata telanjang atau dirasakan dengan pikiran spiritual, kristal ini jelas ada di sini. Beberapa senior di klan ini berspekulasi bahwa ini adalah kesempatan yang ditinggalkan leluhur kita di Longtan. Kemungkinan besar itu adalah sepotong kristal naga. Leluhur kita menggunakan cara ajaib untuk meninggalkannya di sini, dan mereka yang ditakdirkan dapat memurnikannya. Kakak ipar. Apakah kamu ingin mencobanya? Kata Zuyin sambil menoleh untuk melihat Lu Ye. Kamu duluan. Lu Ye menolak. Zuyin datang ke sini secara khusus untuk mencoba melihat apakah dia dapat memurnikan benda ini. Kalau begitu, tentu saja dia harus mencobanya terlebih dahulu. Baiklah, Zuyin melakukan pekerjaannya, berdiri di depan kristal, menggenggam kedua tangannya, mengumpulkan kristal di telapak tangannya, dan segera menutup matanya untuk berkonsentrasi. Pada saat ini, Lu Ye dalam suasana hati yang aneh saat dia memeriksa pohon bakatnya. Faktanya, ketika melihat kristal emas ini, pohon bakat tersebut memiliki reaksi yang tidak normal. Yang tidak normal bukanlah pohon bakat itu sendiri, tetapi buah waktu yang tergantung di pohon bakat. Itu terus-menerus bersinar dengan cahaya, tampaknya menggemakan cahaya keemasan dari kristal emas. Jika kristal emas ini adalah kristal naga, maka Lu Ye hampir dapat menyimpulkan bahwa benda ini diwariskan kepadanya oleh para leluhur naga dan Phoenix. Dengan kata lain, benda ini disediakan bagi mereka yang dapat memecahkan larangan Yuan leluhur. Oleh karena itu, meskipun benda ini tetap berada di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, benda ini tidak dapat diambil. Bahkan para penguasa naga dari generasi sebelumnya tidak dapat melakukan ini. Leluhur itu mungkin dapat meramalkan bahwa begitu keturunan Daoshu memecahkan masalah larangan jurang leluhur, klan naga akan memberi mereka keuntungan untuk memasuki Longtan. Tidak, setelah waktu yang lama, Zuyin menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Klan naga selalu ingin memahami misteri kristal ini. Setiap klan naga yang memasuki Longtan, jika mereka cukup kuat, akan datang untuk menyelidiki dan mencoba mengumpulkannya, tetapi tidak ada yang berhasil. Meskipun Zuyin tidak memiliki harapan untuk ini, dia tetap tidak bisa menahan kekecewaan ketika dia benar-benar mencoba tetapi tidak berhasil. Kakak ipar, apakah kamu mencoba? Zuyin memiringkan kepalanya dan menatapnya. Lu Ye mengangguk, melangkah maju, menatap kristal itu, lalu mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Di telapak tangannya, akar pohon bakat yang tak terlihat menyebar dan menusuk kristal itu. Tiba-tiba dia mengerutkan kening. Ketika dia memikirkannya, karena buah waktu di pohon bakat menggemakan kristal itu jelas merupakan petunjuk bahwa dia menggunakan kekuatan pohon bakat itu. Hanya dengan sedikit dorongan dari sisinya, dia dapat dengan mudah menangkapnya. Ternyata bukan itu masalahnya. Akar pohon bakat itu menembus tiang itu, tanpa perasaan menusuk sesuatu yang nyata. Tiang itu ada di sini, tetapi sepertinya tidak ada di sini. Apa yang terjadi? Lu Ye bingung. Pasti ada beberapa hubungan antara kristal ini dan buah waktu di pohon bakat itu. Jika tidak, buah waktu tidak akan bereaksi. Jika demikian, mengapa pohon bakat itu tidak berguna? Dia mengerutkan kening dan menatap kristal di depannya, menyerap kekuatan pohon bakat, dan mencoba memurnikannya sendiri. Juga tidak berpengaruh. Namun, berdiri dalam jarak sedekat itu, Lu Ye merasakan sesuatu yang aneh. Di permukaan kristal ini, sebenarnya ada jejak kekuatan waktu dan ruang yang sangat lemah yang mengalir. Kekuatan ini sangat lemah sehingga hampir mustahil untuk dideteksi. Jika Lu Ye tidak mendamaikan Yin dan Yang sebagai manusia dan mengembangkan kekuatan yang sama, dia pasti akan mengabaikannya. Ini juga alasan mengapa dia tidak menyadarinya sekarang, karena terlalu langka dan sulit dideteksi dari jarak yang dekat. Kekuatan waktu dan ruang, Lu Ye tiba-tiba teringat sungai waktu yang panjang yang pernah dia lihat sebelumnya dalam benaknya. Momen pengamatan itu sebenarnya sangat menginspirasinya. Dikombinasikan dengan apa yang dia lihat di hadapannya, matanya tiba-tiba menyala dan dia memikirkan sebuah kemungkinan. Akar pohon bakat menyebar lagi. Di pohon bakat, buah waktu bersinar terang, dan kekuatan waktu bertahan di permukaan tubuh Lu Ye. Itu dirangsang oleh kekuatan benih taur ruang angkasa, dan kekuatan ruang terintegrasi ke dalamnya. Sekali lagi, dia menggunakan tubuh manusianya untuk mendamaikan Yin dan Yang dan mengembangkan kekuatan waktu dan ruang. Zuyin memperhatikan dengan saksama dari samping. Dia tidak berharap banyak dari tindakan Lu Ye, tetapi ketika Lu Ye memegang tangannya yang besar dengan sia-sia, dia terkejut menemukan bahwa kristal emas yang tidak dapat disentuh. Dia benar-benar ditangkap langsung di tangan Lu Ye. Ya, dia berteriak dan dengan cepat mengangkat tangannya untuk menutupi mulutnya, takut mengganggu Lu Ye. Hampir bersamaan dengan suaranya yang jatuh, kristal emas itu meleleh dalam sekejap mata dan menghilang tanpa jejak. Raungan. Ketika raungan naga yang sangat melengking itu keluar, ekspresi Zuyin berubah, dan dia merasakan bahwa energi dan darahnya sendiri menjadi sangat tidak teratur pada saat ini, dan tubuhnya menjadi lemah. Tubuhnya terlempar ke depan tanpa terkendali oleh benturan yang tak terlihat itu. Dia buru-buru berdiri, menekan rasa tidak nyaman di tubuhnya, dan ketika dia mengangkat matanya untuk melihat Lu Ye, matanya bergetar. Di tepi Longtan, penguasa naga dan tetua penjaga yang menunggu di sini tiba-tiba membuka mata mereka. Baru saja, mereka mendengar raungan naga datang dari kedalaman kolam. Suara gemuruh itu mencapai telinga mereka, dan bahkan orang-orang kuat seperti mereka merasa sedikit tidak nyaman, seolah-olah sebuah gunung besar tiba-tiba menekan hati mereka. Longtan terkejut. Bab 2722 Setetes Darah Naga. Penindasan garis keturunan. Tetua pelindung naga menatap ke kedalaman Longtan dengan ekspresi tidak percaya. Penindasan garis keturunan tidak hanya tersedia untuk klan darah, tetapi juga untuk klan naga. Orang-orang dengan garis keturunan yang kuat seringkali memiliki kekuatan penindasan yang besar terhadap mereka yang memiliki garis keturunan tipis.
Namun secara relatif, penindasan semacam ini oleh klan vampir adalah sifat suci klan vampir, dan hanya klan vampir itu sendiri yang dapat merasakannya. Klan naga bergantung pada kekuatan naga. Ini bukanlah sesuatu yang hanya dapat dirasakan oleh klan naga. Bagi biksu lainnya, kekuatan naga adalah sarana untuk melawan musuh. Itu seringkali dapat merebut hati dan jiwa musuh. Pada saat itu, ketika suara gemuruh naga datang dari kedalaman Longtan, dia benar-benar merasa seolah-olah garis keturunannya sedang ditekan. Dia adalah seorang tetua klan naga, dan urat nadi naganya tidak jauh tertinggal meskipun telah mencapai titik ekstrim. Satu-satunya orang di dunia yang dapat menekan garis keturunannya adalah penguasa naga yang berdiri di sampingnya. Namun, dalam situasi tadi, jelas bahwa Long Zun pun terpengaruh sampai batas tertentu. Apa yang terjadi? Tutup semua arah dan jangan biarkan siapapun mendekat. Long Zun memberi perintah dan langsung melemparkan dirinya ke kolam naga. Awalnya, ia berencana untuk menunggu Lu Ye keluar di sini, tetapi sesuatu jelas telah terjadi jauh di dalam Longtan. Bagaimana ia bisa menunggu? Ia harus pergi dan memeriksanya sendiri sesegera mungkin. Penindasan garis keturunan. Jauh di dalam Longtan, Zuyin menatap sosok Lu Ye dengan mata gemetar. Dalam kegelapan tak terbatas ini, tubuh Lu Ye diselimuti cahaya keemasan yang kabur. Cahaya keemasan itu bersinar, seperti naga emas yang berkeliaran di sekelilingnya. Kekuatan naga tertinggi meresap ke udara. Dan situasi ini semakin buruk seiring berjalannya waktu, menyebabkan Zuyin mundur lagi dan lagi. Terbungkus dalam cahaya keemasan, Lu Ye memejamkan mata dan berkonsentrasi, merasakan keajaiban perubahannya sendiri dan merasa bahagia. Perjalanan ke Longtan ini telah berakhir. Dia telah berencana untuk pergi, tetapi dia tidak ingin mendapatkan keuntungan sebesar itu pada akhirnya. Sekarang, saya tidak perlu lagi khawatir tentang pencapaian waktu. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi ketika Lu Ye membuka matanya lagi, dia melihat dua sosok yang dikenalnya sekilas. Zuyin, yang telah membawanya ke sini, sedang menatapnya dengan bingung saat ini, jelas ingin tahu tentang situasi barusan. Berdiri di samping Zuyin tidak lain adalah Master Naga Kontemporer. Murid telah melihat Dragon Lord. Lu Ye menangkupkan tinjunya dan memberi hormat. Long Zun menatapnya dengan mantap, mungkin untuk waktu yang lama, sampai dia perlahan-lahan kembali sadar, menunjukkan ekspresi yang tidak dapat dipercaya. Kupikir perjalananmu ke Longtan akan melahirkan pembuluh darah naga, tetapi tanpa diduga, kamu benar-benar dapat memikirkannya. Selesai. Titik petik 2. Dengan cara ini, Lu Ye dapat dianggap sebagai setengah naga. Dan hanya menilai dari kekuatan naga yang memenuhi tubuh Lu Ye tadi, urat nadi naganya tidak sebanding dengan urat nadi para keturunan naga, bahkan tidak dengan semua klan naga kecuali dia. Secara tegas, Lu Ye memiliki urat nadi naga sebagai manusia, yaitu, dia adalah keturunan naga, tetapi tidak ada keturunan naga yang pernah mencapai levelnya. Apa itu? Tanya Long Zun. Meskipun pertanyaannya tidak jelas, Lu Ye tahu apa yang ditanyakan Long Zun. Setetes darah naga. Jawab Lu Ye. Kristal emas itu bukanlah kristal naga seperti yang dispekulasikan dalam kitab klasik klan naga, tetapi setetes darah naga. Inilah sebabnya Lu Ye memurnikannya dengan akar pohon bakat dan mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya dalam sekejap. Darah leluhur. Mata Long Zun tiba-tiba membelalak. Lu Ye menggelengkan kepalanya, sepertinya tidak. Karena menurut informasi yang dimilikinya, leluhur naga dan Phoenix juga berasal dari ras manusia seperti dia. Dia tidak merasakan jejak ras manusia dari setetes darah naga. Itu adalah setetes yang sangat kecil. Darah naga murni yang ditinggalkan oleh klan naga asli. Lu Ye menjelaskan alasan dan dugaannya, dan Long Zun mengangguk sedikit. Jika demikian, itu mungkin bukan darah leluhurnya. Tetapi tidak peduli siapa yang meninggalkan darah naga, itu pasti berhubungan dengan leluhur. Bagaimana kamu memurnikannya? Long Zun penasaran. Dia mencoba berkali-kali, tetapi tetap tidak bisa menyentuh setetes darah naga. Lu Ye hanya datang ke Longtan sekali, dan dia juga mendengar Zuyin menjelaskan secara rinci apa yang baru saja terjadi. Melihat seluruh proses, pemurnian Lu Ye tidak berhasil. Terlalu sulit. Hui Long Zun, setetes darah naga ini tidak ada sekarang, tetapi di simpul waktu dan ruang berikutnya sekarang, jadi di simpul waktu ini, tidak ada yang bisa menyentuhnya dengan cara apapun. Apa yang dia katakan berbelit-belit, tetapi Long Zun dan Zuyin sama-sama memahaminya dan tidak bisa menahan ekspresi terkejut. Zuyin akhirnya mengerti mengapa Lu Ye baru saja mendamaikan Yin dan Yang dan mengembangkan kekuatan ruang dan waktu, karena hanya dengan cara ini dia bisa mendapatkan setetes darah naga di simpul waktu saat ini dan simpul berikutnya dalam ruang dan waktu. Long Zun tertawa terbahak-bahak, jadi, setetes darah ini khusus disiapkan untukmu. Di dunia ini, selain Lu Ye, siapa lagi yang bisa memperoleh kekuatan ruang dan waktu? Hanya dia yang memiliki kualifikasi dan kondisi untuk memurnikannya. Diam-diam dia mengutuk bahwa leluhurnya tidak menjelaskan dengan jelas ketika mereka meninggalkan benda ini. Akibatnya, banyak anggota klan naga telah melakukan banyak sekali upaya di masa lalu, tetapi hasilnya sia-sia. Jika mereka tahu ini, siapa yang akan peduli? Namun, saya hanya bisa memikirkan hal-hal ini dalam pikiran saya dan tidak pernah berani mengungkapkannya dengan lantang. Lu Ye menggaruk wajahnya. Bagus sekali, bagus sekali. Dengan cara ini, Lu Ye, kamu akan dianggap sebagai anggota klan ini dan kamu memenuhi syarat untuk terdaftar dalam daftar naga. Setelah ini, mohon luangkan waktu dan saya akan membantumu mengukirnya. Lu Ye tiba-tiba terkejut, Long Zun, apakah ini tidak pantas? Dia juga pernah mendengar nama buku naga. Itu adalah harta karun yang lahir bersama klan naga. Setelah bertahun-tahun dikultivasikan oleh klan naga, itu telah menjadi harta karun. Semua klan naga berdarah murni terdaftar di dalamnya.
Itu bukan harta karun biasa, dapat dikatakan sebagai harta karun klan yang dapat memengaruhi naik turunnya sebuah klan. Buku naga itu sangat kuat sehingga semua naga yang namanya ada di dalamnya dapat meminjam kekuatan satu sama lain sampai batas tertentu dan berbagi wawasan spiritual mereka sendiri. Hal ini memungkinkan generasi baru klan naga untuk tumbuh lebih cepat, dan ketika dalam bahaya tertentu, mereka juga dapat mengandalkan kekuatan para tetua mereka untuk menghindari bahaya. Pada saat yang sama, itu juga merupakan alat komunikasi jarak jauh. Namun sejak zaman kuno, hanya naga berdarah murni yang memenuhi syarat untuk meninggalkan nama mereka di buku naga. Lu Ye diam-diam berpikir bahwa meskipun dia telah memperoleh setetes darah naga itu, dia masih dianggap sebagai keturunan naga saat ini dan pasti tidak memiliki kualifikasi. Saya Long Zun. Jika Anda memenuhi syarat, Anda memenuhi syarat. Long Zun melambaikan tangannya dengan dominan. Awalnya, dia berencana untuk membiarkan Lu Ye meninggalkan namanya di buku naga, tetapi mengingat Lu Ye tidak memiliki urat nadi naga, tingkat keberhasilannya sangat rendah. Sekarang sudah lebih baik, Lu Ye memiliki tubuh urat naga, jadi ada sesuatu yang bisa dia lakukan. Ada ruang. Dia sudah mengatakannya, apalagi yang bisa dikatakan Lu Ye, dia hanya bisa mengucapkan terima kasih, tetapi itu tidak sopan. Setelah mengatakan itu, apa artinya ini bagiku sekarang? Menjadi manusia hanyalah masalah memiliki darah klan darah, dan sekarang aku bahkan memiliki pembuluh darah naga. Tetapi kemudian aku memikirkannya, dan leluhur Long Feng tampaknya berada dalam situasi yang sama denganku. Dia juga dari ras manusia, tetapi dia memiliki darah naga dan Phoenix, dan mewarisi dua ras naga dan Phoenix. Teruslah berlatih, datanglah temui aku ketika kamu keluar, kata Long Zun dan pergi. Dia datang ke sini terutama untuk memeriksa situasi. Sekarang setelah dia mengerti keseluruhan ceritanya, itu adalah hal yang hebat dan dia tidak akan tinggal lebih lama lagi. Dan dia juga melihat bahwa masalah dengan perubahan Long Tan sebelumnya pasti kesalahan Lu Ye. Dia bisa dengan jelas merasakan perubahan besar pada tubuh fisik Lu Ye. Anak laki-laki ini tidak diragukan lagi memperoleh banyak manfaat di Long Tan. Satu-satunya hal yang tidak dia mengerti adalah bagaimana Lu Ye mendapatkan manfaat yang begitu besar dalam waktu yang begitu singkat. Bisakah kamu meminta Long Zun untuk membawa murid-muridnya bersamamu? Lu Ye sedikit malu. Dia sudah cukup makan di sini dan siap untuk pergi. Sekarang setelah dia menerima setetes darah naga itu, tubuh dan jiwanya telah tumbuh lebih kuat lagi. Jika sebelumnya dia hampir tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, sekarang tidak diragukan lagi itu di luar kendali. Bahkan untuk menggerakkan tubuhnya saja sulit. Kecuali butuh waktu untuk membiasakan diri secara perlahan. Namun, lingkungan ini jelas tidak cocok. Oh, Long Zun melihat sekilas dan memahami keseluruhan ceritanya, kalau begitu ikutlah denganku, Yiner, kamu teruslah berlatih. Ya, Zhu Yin menjawab. Setelah beberapa saat, Lu Ye mengikuti Long Zun keluar dari Long Tan. Tetua penjaga segera bertanya, Long Zun, apa yang berbeda di sana? Long Zun merenung sejenak dan berkata, Lu Ye mendapat kesempatan itu dan menyebabkan beberapa perubahan. Jangan terlalu khawatir. Dia ingin meninggalkan nama Lu Ye di buku naga nanti, tetapi dia pasti akan menghadapi beberapa perlawanan. Ada beberapa tetua di klan naga yang memiliki pemikiran yang kaku, jadi dia pikir akan lebih baik untuk tidak menyembunyikan kesempatan Lu Ye kali ini. Tentu saja, dia tidak bisa menjelaskannya dengan terlalu jelas. Ada beberapa hal yang dia dan Lu Ye hanya ingin tahu. Zhu Yin telah memberitahunya bahwa dia harus memperlakukan apa yang terjadi hari ini seolah-olah dia tidak melihat atau mendengar apapun. Tetua penjaga tiba-tiba mengangkat alisnya, kesempatan itu. Tentu saja dia tahu apa kesempatan itu, dan dia menduga itu ditinggalkan oleh leluhurnya, tetapi tidak ada yang tahu kesempatan macam apa itu. Pada saat ini, dia menatap Lu Ye dengan saksama dan tiba-tiba terkejut. Hanya karena tubuh Lu Ye begitu penuh vitalitas dan darah sehingga seperti matahari yang akan meledak. Kulitnya pecah-pecah dan darah mengalir keluar. Ini jelas merupakan tanda bahwa tubuh fisiknya sangat kuat dan sulit dikendalikan. Yang lebih mengejutkannya adalah kekuatan naga samar yang memenuhi tubuh Lu Ye, yang persis sama dengan apa yang baru saja dirasakannya dari jauh. Apakah dia melahirkan pembuluh darah naga? Tetua penjaga bertanya. Tentu saja, Long Zun mengangguk, dan konsentrasi darahnya sangat tinggi. Bagaimana mungkin tetua penjaga tidak mengetahui hal ini, karena di bawah kekuatan naga yang samar, dia sebenarnya merasa sedikit tidak nyaman. Long Zun tidak banyak bicara dan segera membawa Lu Ye pergi. Kali ini, alih-alih mengirimnya kembali ke kediaman Zhu Yin, dia langsung membawanya kembali ke istananya. Tidak lama kemudian, Master Phoenix bergegas datang dari sarang lebah, tampaknya telah menerima panggilan dari Raja Naga. Pada saat ini, Long Zun sedang membantu Lu Ye mengatur lonjakan energi di tubuhnya. Ketika Master Feng melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak ikut serta. Perjalanan ke Long Tan ini tidak berlangsung lama, hanya lebih dari sebulan, tetapi manfaat yang diperoleh Lu Ye darinya tidak terbayangkan. Di bawah stimulasi terus-menerus dari kekuatan pohon bakat, kultivasi di Long Tan saja setara dengan Zhu Yin dan yang lainnya berlatih di sana selama lebih dari 10 atau 20 tahun. Belum lagi setetes darah naga yang dia terima kemudian, yang tidak hanya memperkuat urat naganya, tetapi juga memperkuat fondasinya sendiri ke tingkat yang luar biasa. Hanya mengandalkan dirinya sendiri untuk menyesuaikan diri dan beradaptasi tidak akan cukup selama 1,5 tahun. Bab 2723 tinggalkan namamu di buku naga. Setengah bulan kemudian, di Longcheng, Aula Longche. Aula ini didedikasikan untuk pemujaan buku naga, dan juga merupakan salah satu fondasi terpenting kota naga. Di aula tersebut, Raja Naga berada di kepala, dan Lu Ye setengah berlutut di depannya. Di bawah dan di kiri dan kanan, para tetua dari klan naga utama berdiri dengan tenang, melihat ke atas.
Sebelumnya, setelah Lu Ye kembali dari kolam naga, dua Master Naga dan Master Phoenix secara pribadi membantunya memulihkan tubuhnya. Butuh 10 hari penuh bagi Lu Ye untuk mengendalikan dirinya sendiri. Dapat dilihat bahwa panen Lu Ye sebelumnya sangat besar. Setelah itu, Long Zun bekerja tanpa henti, memanggil banyak tetua, dan mengumumkan bahwa nama Lu Ye akan ditulis dalam buku naga. Kami memang menghadapi beberapa perlawanan selama periode ini, karena tidak pernah ada presiden seperti itu sejak zaman kuno, terutama beberapa tetua yang memiliki ide-ide kuno dan tentu saja tidak ingin melihat nama ras manusia dalam buku naga. Namun, semua rintangan ini teratasi dengan usaha Long Zun. Pada saat ini, penguasa naga memegang sebuah buku emas. Buku itu dipenuhi dengan kecemerlangan, seperti benda suci, dan misteri tertinggi mengalir darinya. Itu adalah buku naga. Kelima jari tangan lainnya terbuka lebar, menutupi kepala Lu Ye. Ketika metode rahasia misterius itu diaktifkan, setetes esensi dan darah Lu Ye, yang dibungkus dengan jejak jiwa, ditarik keluar dari tubuh penguasa naga. Seketika, tubuh penguasa naga dipenuhi dengan kekuatan naga, dan suara auman naga dapat terdengar dari tubuhnya. Menggunakan jarinya sebagai pena, jiwa Lu Ye digunakan sebagai pena. Darah adalah tinta, dan naga serta burung phoenix menari-nari di buku naga. Dalam cahaya keemasan, dua karakter, Lu Ye, muncul di buku naga. Penguasa naga tiba-tiba mengangkat alisnya. Dia memiliki beberapa kekhawatiran sebelumnya. Dia lahir di ras manusia Lu Ye, dan bahkan jika dia melahirkan urat naga yang kuat, mungkin tidak semudah itu untuk meninggalkan namanya di buku naga. Entahlah, tetapi ternyata berjalan sangat lancar. Harta karun klan-klan naga tidak memiliki reaksi yang menjijikkan terhadap darah jiwa Lu Ye, dan menerimanya dengan mudah. Setelah 3 tarikan napas, kedua karakter, Lu Ye, menghilang. Pada saat yang sama, cahaya kemasan menyapu keluar dari buku naga, mengenai dahi Lu Ye dan menghilang. Dia segera merasakan bahwa ada sesuatu yang luar biasa antara dirinya dan buku naga. Terhubung. Kemudian semua jenis suara muncul di benaknya. Senang sekali klan naga kita memiliki satu anggota klan lagi mulai hari ini. Sangat bagus, sangat bagus. Meskipun dia adalah keturunan naga, pemuda itu memiliki masa depan yang cerah. Tidak buruk, tidak buruk. Petik 2 petik 2. Kakak ipar, petik 2 petik 2. Lu Ye menggelengkan kepalanya, merasa sangat tidak nyaman karena suara-suara ini terdengar langsung dari benaknya, seolah-olah orang-orang itu berbicara di dalam kepalanya sendiri. Seketika, pesan dari Raja Naga sampai ke telingaku, benamkan dirimu dalam pikiranmu dan telusuri lautan jiwa. Kau akan tahu apa yang harus dilakukan. Lu Ye segera mengikutinya, dan tak lama kemudian jiwanya muncul di lautan dewa. Sekilas, aku melihat bola cahaya keemasan di lautan jiwa. Perhatikan baik-baik, dan kau akan melihat bahwa yang terbungkus dalam cahaya keemasan itu adalah buku naga. Namun, ini bukanlah tubuh buku naga, melainkan bayangan. Semua klan naga yang namanya tertulis di buku naga akan memiliki bayangan seperti itu di lautan dewa. Dengan bantuan bayangan inilah klan naga dapat berkomunikasi satu sama lain dalam jarak jauh dengan kekuatan buku naga. Lu Ye melakukan sedikit penelitian dan menemukan bahwa itu persis seperti yang dikatakan Long Zun, dan ia segera memahami misterinya. Suara-suara dalam benaknya masih datang dan pergi, dan Lu Ye dengan cepat menyapanya. Lu Ye telah bertemu banyak senior, dan sekarang aku diberi nama dalam buku naga. Aku sangat tersanjung. Aku juga ingin meyakinkan semua senior bahwa di masa depan, ketika aku pergi jalan-jalan, aku tidak akan mempermalukan reputasi klan naga. Petik 2. Baiklah, nak, aku Yang Li, tetua kelima klan naga. Jika ada sesuatu yang tidak kau mengerti tentang latihanmu, kau bisa datang dan bertanya padaku. Aku Zhu Fengyu, tetua ke-13 klan naga. Jika ada yang menindasmu di luar, datanglah ke sini dan sapa, dan kami orang-orang tua akan membelamu. Suara-suara terdengar lagi, dan butuh waktu lama bagi Lu Ye untuk menyelesaikan salamnya. Setelah menemukan cara untuk memblokir suara-suara ini, dia keluar dari lautan dewa. Meninggalkan nama di daftar naga hanyalah upacara yang sangat sederhana, dan itu juga merupakan upacara yang akan diadakan oleh setiap klan naga segera setelah lahir. Bagi klan naga, ini bukan masalah besar. Dalam keadaan normal, hanya penguasa naga yang akan bertindak. Alasan mengapa begitu banyak tetua klan naga berkumpul hari ini terutama karena ini adalah yang pertama dari jenisnya dan mereka semua ingin melihat apa yang terjadi. Seorang keturunan naga dari ras manusia berhasil meninggalkan namanya di buku naga. Sekarang setelah hasilnya keluar, kegembiraan itu secara alami hilang. Setengah hari kemudian, di istana Zuyin, Lu Ye melihat 2 lembar batu giok di tangannya. Ini adalah sesuatu yang diserahkan Long Zun kepadanya secara pribadi setelah meninggalkan aula buku naga. Sekarang setelah dia memiliki tubuh dengan urat naga, dia secara alami dapat mempraktikkan beberapa rahasia naga, terutama penggunaan kekuatan naga. Inilah yang harus dilakukan setiap naga. Jalan, salah satu kepingan giok ini berisi tentang metode kultivasi di area ini. Keping giok lainnya adalah teknik rahasia yang disebut pelindung naga suci surga perang. Ini adalah teknik rahasia perlindungan yang sangat kuat, terutama memiliki efek menahan mantra. Alasan mengapa klan naga dikatakan kebal terhadap segala cara adalah karena salah satu alasannya adalah tubuh mereka yang kuat dan sisik naga yang menutupi tubuh mereka, dan alasan lainnya adalah pelindung naga suci surga perang. Ini bukanlah teknik rahasia yang perlu diaktifkan secara aktif, tetapi teknik rahasia yang menggunakan kekuatan naganya sendiri untuk menempa tubuh dan dapat memberikan efek yang kuat meskipun tidak diaktifkan. Setelah Anda mencapai keberhasilan dalam latihan, Anda setara dengan mengenakan lapisan baju besi tak terlihat dengan kekuatan perlindungan yang sangat kuat di tubuh Anda.
Pelindung naga suci surga perang adalah teknik rahasia yang hanya dapat dipraktikkan oleh naga berdarah murni. Umumnya, keturunan naga yang tidak berdarah murni mempraktikkan teknik rahasia lain yang disebut Zantian Long Hu, yang dapat dianggap sebagai versi kebiri dari Zantian Holy Dragon Hu. Efek perlindungannya sangat berbeda. Lu Ye merasa seperti telah menemukan harta karun. Sebagai seorang kultivator militer, kekurangan terbesarnya sebenarnya adalah perlindungannya sendiri. Banyak biksu mengenakan baju besi pelindung dan sejenisnya, tetapi kultivator militer tidak bisa. Semua perlindungannya hanya dapat mengandalkan kekuatan perlindungannya sendiri. Tanpa tekad yang kuat itu, akan sulit bagi seorang kultivator militer untuk melangkah jauh di jalur kultivasinya sendiri. Kultivator militer macam apa yang hanya memikirkan perlindungan. Oleh karena itu, Lu Ye tidak pernah mengenakan apapun seperti baju besi harta karun sejak dia mulai berlatih. Tidak hanya tidak memberikan perlindungan, itu juga akan memengaruhi kinerja kekuatannya sendiri. Tetapi Zantian Senglonghu berbeda, ini bukan baju besi harta karun, ini adalah teknik rahasia, dan ini adalah teknik rahasia yang dapat berfungsi secara mandiri. Dalam keadaan normal, dia akan terus berlatih di sini di kota naga. Bagaimanapun, dia baru saja meninggalkan namanya di buku naga dan harus mempelajari berbagai rahasia naga. Namun, perasaan dalam kegelapan itu semakin kuat, dan telah mencapai titik di mana itu mengganggu latihannya. Lu Ye sangat mudah tersinggung, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Ia terhubung dengan kitab naga di benaknya, meninggalkan beberapa patah kata kepada penguasa naga di kitab naga, lalu melesat keluar. Tepat setelah meninggalkan istana Zuyin, Lu Ye melihat ke satu arah, di mana Zuyin berdiri di samping seorang pemuda, berbicara kepadanya. Zuyin telah mengikuti Lu Ye keluar setelah meninggalkan Longtan sebelumnya, dan tidak tinggal lama. Namun, keduanya tampak sedang berdebat. Pemuda itu berdiri di sana dengan tangan disilangkan, sementara Zuyin berdiri di sampingnya dengan cemas dan tak berdaya. Lu Ye belum pernah melihat pemuda ini, tetapi sekilas dia bisa tahu bahwa dia adalah seekor naga, karena bahkan dari jarak jauh, Lu Ye dapat mendeteksi kekuatan naga yang tak terlihat di dalam dirinya. Seolah menyadarinya, pemuda itu tiba-tiba menoleh dan melirik ke arah ini. Tatapan mereka bertemu, dan mata pemuda itu berbinar, bukankah ini akan keluar? Zuyin kemudian menemukan Lu Ye, dan tiba-tiba sakit kepala, "Kakak Kuang, mengapa kamu melakukan ini?" "Kakak ipar, dia telah meninggalkan namanya di buku naga. Ini adalah masalah yang diputuskan oleh klan naga dan para tetua." Pemuda yang dipanggil Zuyin sebagai saudara Kuang itu mengangkat tangannya, menariknya ke samping, dan bergegas menghampiri Lu Ye sambil berkata, "Tentu saja aku tahu ini adalah masalah yang diputuskan oleh Long Zun dan para tetua, tetapi sudah diputuskan sejak zaman dahulu. Tidak ada preseden bagi naga non-darah murni untuk meninggalkan nama mereka di buku naga, jadi aku ingin melihat kemampuan apa yang dimiliki ras manusia ini yang membuat penguasa naga membuat pengecualian." Hal ini dikatakan kepada Zuyin. Setelah selesai berbicara, dia menatap Lu Ye lagi dan mengacungkan ibu jarinya, "Nak, namaku Yang Kuang, dan aku di sini untuk mencoba keterampilanmu. Jangan khawatir, aku tahu kamu baru saja dipromosikan ke Hedao dan kamu tidak tahu cara berkultivasi. Ya Ren, aku hanya bersaing denganmu untuk mendapatkan urat nadi naga. Jika kamu dapat bertahan 10 napas di bawah tanganku, itu berarti kamu memenuhi syarat untuk disebutkan dalam buku naga, jika tidak, saudara-saudari di klanku tidak akan yakin." Lu Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, melirik Yang Kuang, yang bergegas ke arahnya dengan cepat, lalu melihat sekeliling. Suasananya sunyi, tetapi dalam kegelapan, dia bisa merasakan bahwa banyak mata sedang memperhatikan ke arah ini. Ini adalah inti dari kota naga, Istana Zuyin. Belum lagi momen ini, mari kita bicarakan tentang waktu sebelumnya ketika Yang Kuang datang ke sini untuk mencarinya. Tidak mungkin orang-orang kuat dari klan naga tidak menyadari tujuan Yang Kuang. Tetapi tidak ada yang menghentikannya. Sebaliknya, pada saat ini, banyak orang diam-diam memperhatikan. Lu Ye tiba-tiba mengerti. Meskipun dia telah berhasil meninggalkan namanya di buku naga, pasti ada suara-suara yang berbeda di dalam kota naga. Kejadian ini seharusnya menjadi ujian. Namun, dia tidak merasakan banyak permusuhan dari aura Yang Kuang, menunjukkan bahwa pihak lain memang datang dengan niat untuk bersaing. Kecepatan Yang Kuang sangat cepat. Dia mendekat dalam sekejap mata dan berteriak, "Pukul aku." Begitu dia selesai berbicara, dia meninju. Meskipun Zuyin memanggil Yang Kuang sebagai saudara, sebenarnya usia mereka terpaut setidaknya 2000 tahun, dan Yang Kuang sudah menjadi seorang Taois. Namun saat ini, seperti yang dia katakan, dia tidak membuat orang lain kewalahan dengan kultivasinya, karena pukulan ini sama sekali tidak memiliki kekuatan, hanya ledakan kekuatan murni. Lilitannya sangat menakjubkan. Dia mungkin tidak menggunakan semua kekuatannya dalam pukulan ini. Lu Ye diam-diam mengangkat tinjunya untuk menyambutnya. Dia juga ingin tahu seberapa jauh fondasi fisiknya telah berkembang setelah perjalanannya ke Longtan. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dengan pukulan ini. Dia telah melihat kekuatan Zuyin yang mengerikan sebelumnya, jadi dia tentu saja tidak berani menganggap enteng serangan Yang Kuang. Selain itu, meskipun Dewa Naga dan Dewa Phoenix bekerja sama untuk membuatnya mengendalikan dirinya, waktunya masih singkat, dan dia sebenarnya tidak dapat mengendalikan kekuatannya dengan baik saat ini. Sederhananya, itu berarti tidak dapat ditarik dan dilepaskan dengan bebas. Dalam hal ini, cukup gunakan semua kekuatanmu. Saat kedua tinju itu bertabrakan, Lu Ye mengerutkan kening, tetapi ekspresi Yang Kuang berubah drastis. Dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya untuk pukulan ini, hanya menggunakan sekitar 50% dari kekuatannya, karena menurutnya, bahkan jika ras manusia memiliki urat naga, itu mungkin tidak jauh lebih kuat, dan 50% dari kekuatannya sudah cukup untuk menghadapinya dengan tenang. Tetapi pada saat itu, dia tahu dia salah.
Betapa salahnya. Kekuatan yang datang dari tinju lawan sangat kuat, dengan 50% dari kekuatannya runtuh pada sentuhan sekecil apapun, tidak meninggalkan peluang untuk melawan. Bab 2724 kembali ke kota Yuanxi. Raungan naga itu menggemparkan dunia, dan bayangan naga berputar mengelilingi tubuh Yang Kuang. Yang mengejutkan, saat dia menyadari ada yang tidak beres, Long Wei pun aktif. 50% kekuatannya masih jauh dari cukup untuk menandingi Lu Ye. Dia perlu menggunakan lebih banyak kekuatan. Namun, kecerobohannya tadi menyebabkan dia kehilangan kesempatan, jadi dia hanya bisa menggunakan kekuatan naga untuk menekan Lu Ye, sehingga masih ada ruang untuk perbaikan. Saat berikutnya, bayangan naga di tubuhnya runtuh dan tersebar, dan seluruh orang itu terbang lurus seperti karung kain. Dia terbang ratusan mil jauhnya dan menabrak daratan yang mengambang, tidak membuat gerakan apapun. Dia berpikir bahwa urat naganya pasti lebih kuat dari Lu Ye, tetapi dia tidak menyangka bahwa di bawah kekuatan naga itu, Lu Ye tidak bereaksi, dan kekuatan yang mengerikan dan dahsyat itu dilepaskan tanpa halangan apapun. Tidak jauh dari sana, Zhu Yin melihat pemandangan ini dengan bodoh, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia tahu apa kekuatan Yang Kuang. Meskipun melihat klan naga, bakatnya tidak ada duanya dan dia telah ditunjuk sebagai penerus generasi berikutnya dari Raja Naga, tetapi bagaimanapun juga, waktu pelatihannya tidak sebaik Yang Kuang, jadi masih ada perbedaan besar dalam kekuatan. Selain itu, Yang Kuang memiliki lebih dari 2000 tahun pelatihan darah daripada dia, dan urat nadi naganya juga jauh lebih kuat daripada miliknya. Tetapi hanya anggota klan yang sama seperti itu benar-benar dipukul oleh Lu Ye dengan pukulan. Di aula yang jauh, Long Zun, yang diam-diam memperhatikan di sini, tidak bisa menahan tawa. Tuan Feng berdiri di samping dan berkata tanpa daya, kamu tahu ini akan terjadi, mengapa kamu tidak menghentikannya? Anak itu Yang Kuang memiliki hati yang baik. Bagaimana kau bisa menahan pukulan ini? Di seluruh kota naga, hanya dia dan Long Zun yang tahu seberapa kuat urat naga dan tubuh fisik Lu Ye, dan ini adalah premis bahwa Lu Ye belum berlatih Santian Seng Long Shou. Klan naga lainnya hanya berpikir bahwa Lu Ye melahirkan urat naga yang sangat bagus, tetapi mereka tidak tahu bahwa urat naga Lu Ye lahir setelah memurnikan setetes darah naga yang kemungkinan besar berasal dari leluhurnya di kolam naga. Yang Kuang akan mempertimbangkan masalah Lu Ye. Long Zun menontonnya dari awal hingga akhir, tetapi dia hanya menganggapnya sebagai menonton pertunjukan. Dia tahu apa hasilnya tetapi tidak menghentikannya sama sekali. Bagaimana dia bisa menjadi pemimpin klan seperti ini? Long Zun tersenyum dan berkata, tidak ada salahnya orang muda menderita sedikit kerugian. Selain itu, meskipun aku menekan beberapa keraguan sebagai Long Zun sebelumnya, pemikiran kuno orang-orang tua itu tidak mudah diubah, dan mereka akan berselisih di masa depan. Lebih baik biarkan mereka melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri, sehingga mereka benar-benar dapat menerima bahwa ada nama manusia di dalam buku naga itu. Phoenix Master terdiam, dia masih merasa bahwa penanganan Long Zun agak kurang pertimbangan, terutama karena dia sedikit kejam terhadap anak Yang Kuang. Tidakkah kamu melihat bahwa Yang Kuang terdiam setelah menabrak tanah terapung? Dia tidak pingsan. Naga tingkat Hedao tidak mudah pingsan. Dia hanya berpura-pura pingsan. Dia jelas terlalu malu untuk keluar dan melihat orang-orang sekarang. Ngomong-ngomong, Yang Kuang sebenarnya tidak begitu rentan. Hal buruknya adalah dia terlalu ceroboh dan tidak menggunakan semua kekuatannya dalam serangannya. Sebaliknya, Lu Ye tidak memiliki keraguan. Pada saat dia menyadari ada sesuatu yang salah dan ingin melawan, semuanya sudah terlambat. Jika kedua belah pihak benar-benar siap dan memberikan yang terbaik, Yang Kuang tidak akan begitu malu bahkan jika dia kalah. Lu Ye masih berdiri di sana, menatap tinjunya yang sedikit merah dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia tahu bahwa kekuatan fisiknya saat ini sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka akan sekuat ini. Sejujurnya, dia masih belum memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatannya sendiri, karena kontak dengan Yang Kuang hanya sesaat, dan lawannya terlempar olehnya seperti bola karet. Dia sedikit menyesalinya. Jika dia tahu ini, dia akan sedikit tenang dan berdiskusi dengan naga bernama Yang Kuang ini. Tetapi sekarang setelah masalahnya sampai pada titik ini, kita hanya bisa menyerah. Dia berbalik dan menatap Zhu Yin, yang juga linglung, adik perempuan, aku akan pergi jalan-jalan. Aku telah memberitahu Long Zun tentang ini. Bisakah kamu memberitahu Yaner kapan kamu punya waktu untuk pergi ke Fengchao? Oh, oke, Zhu Yin menjawab dengan kosong. Lu Ye kemudian berbalik dan menuju ke aula tengah. Dia bisa merasakan bahwa mata yang diam-diam memperhatikannya perlahan-lahan menjauh. Bukankah kamu berencana untuk menahannya di kota naga dan merawatnya dengan baik sebelumnya, dan kemudian membiarkannya pergi begitu saja? Di aula yang jauh, Dewa Phoenix mengalihkan pandangannya dan menatap Dewa Naga di sampingnya. Kamu sudah mengatakan bahwa dia bukan orang yang damai, jadi apa gunanya memaksanya untuk tinggal di kota naga? Long Zun menggelengkan kepalanya perlahan, awalnya, aku berencana untuk mengirim beberapa orang untuk mengikutinya ketika dia akan meninggalkan kota naga, tetapi... Kamu mungkin tahu apa kekuatannya sekarang. Berbicara tentang ini, Long Zun tersenyum pahit. Setelah hidup selama ribuan tahun, aku belum pernah melihat orang aneh seperti Lu Ye. Tidak lama setelah dia dipromosikan menjadi Hedao, dia benar-benar mampu bertarung melawan penguasa kota tingkat Zhou seperti King Mantang. Meskipun King Mantai tidak memiliki pertumbuhan kota Hedao pada waktu itu, ia juga seorang penguasa kota tingkat Zhou. Bukankah Lu Ye juga tidak memiliki pertumbuhan kota Hedao? Saya tidak tahu bagaimana ia berlatih kultivasi. Lu Ye sendiri memiliki kekuatan yang begitu kuat, siapa yang akan ia kirim untuk mengikutinya? Orang-orang biasa yang mengikutinya hanyalah beban. Anda tidak dapat membiarkan para tetua mengikutinya. Itu akan terlalu menarik perhatian. Bahkan orang-orang kuat di sini di kota naga tidak sekaya itu. Dan tiba-tiba aku menyadari sesuatu. Long Zun tampak serius.
Apa? Tanya Guru Phoenix. Kamu dan aku telah lupa bahwa ia adalah putra Xingyuan, dan ia juga mengambil berkah Serk dari Xingyuan. Long Zun berkata perlahan. Guru Phoenix berpikir sejenak dan sedikit terkejut, maksudmu? Identitas putra Xingyuan tidak istimewa sebelum Hedao, tetapi setelah Hedao, ia mungkin dipaksa untuk melakukan hal-hal yang tidak ingin ia lakukan, dan ia akan menarik lebih banyak perhatian. Dalam hal ini. Selanjutnya, kamu dan aku harus mengurangi keterlibatan. Sebagai penguasa naga, Anda dapat mengetahui banyak rahasia yang tidak diketahui orang biasa. Misalnya, putra Xingyuan, saya mendengar bahwa setelah anak-anak Xingyuan mencapai Hedao dalam kultivasi, mereka perlu melakukan sesuatu di bawah bimbingan seseorang. Bimbingan itu tidak lebih dari tugas yang dibebankan kepada anak-anak Xingyuan oleh kehendak yang luas. Sebelum bergabung dengan Tao, putra Xingyuan menikmati banyak manfaat. Setelah bergabung dengan Tao, manfaatnya mungkin lebih besar. Tetapi tidak ada yang namanya mimpi. Begitu Anda mendapatkan sesuatu, tentu saja Anda harus membayarnya. Klan Naga dan Phoenix sebenarnya telah ditolak oleh kehendak itu sejak zaman kuno. Tidak pernah ada banyak orang berdarah murni di klan Phoenix. Meskipun klan naga memiliki lebih banyak orang, sulit untuk tumbuh lebih kuat. Jika garis keturunan mereka tidak cukup kuat, mereka akan menghadapi risiko kepunahan klan sejak lama. Terutama dalam beberapa ribu tahun terakhir, dengan penguatan kehendak yang terus-menerus, Master Naga dan Master Phoenix terkadang bahkan dapat merasakan kebencian tak terlihat yang menindas dari dunia bawah. Kehendak itu tampaknya sangat tidak baik bagi suku Naga dan Phoenix. Phoenix Master mengangguk dengan jelas, jika demikian, dia memang tidak cocok untuk tinggal di Dragon City atau Phoenix Nest. Di aula tengah, setelah Lu Ye melapor kepada para tetua yang bertugas, dia berjalan menuju Hedao Pearl. Dia mengangkat tangannya dan menekannya, dan pada saat berikutnya, orang itu muncul di Heherilem. Dia ingin transit di sini dan kembali ke kota Yuanxi. Dia tidak pernah kembali sejak dia dibawa pergi oleh Phoenix Lord selama pertempuran Starry Sky Chessboard. Buku ini terakhir diperbarui pada tanda pagar. Diperbarui. Beberapa tahun telah berlalu, dan aku tidak tahu apa yang terjadi pada semua orang di kota itu. Jadi, apapun yang terjadi, dia harus kembali dan melihat-lihat, dan itu tidak akan memakan waktu lama. Tidak akan terlambat untuk berangkat setelah melihat semua orang di kota Yuanxi. Lu Ye tidak berhenti di alam Hehe kali ini dan langsung pergi. Di aula utama kota Yuanxi, saat sosok Lu Ye terungkap, suara terkejut terdengar dari telinganya, Kakak Ye. Kemudian, sesosok tubuh bergegas mendekat seperti angin. Lu Ye mengangkat tangannya, merentangkan jari-jarinya, dan meletakkannya di kepala Yudi, menahannya di tempatnya. Yudi segera menjadi tidak senang, mengerutkan bibirnya, dan menatap Lu Ye dengan ekspresi kesal. Lu Ye menoleh dan melihat sekeliling, matanya berkedut. Seluruh aula tengah masih begitu kosong, hanya Yudai yang duduk di sini. Dengan sapuan pikirannya, Lu Ye mengirim pesan ke segala arah, aku kembali. Setelah beberapa saat, semua orang di kota itu berkumpul di aula pertemuan. Lu Ye menatap Fu Wei dengan wajah terkejut, apakah kalian sudah menyatu? Negi Wei menyeringai, terima kasih kepada kakak senior. Tidak buruk, tidak buruk. Lu Ye mengangguk tanda setuju. Dia hanya mengira Fu Wei berbicara dengan sopan, tetapi dia tidak tahu bahwa ini adalah kebenaran. Latihan suku Bu berbeda dengan ras lain. Pada dasarnya tidak ada perbedaan sebelum Hedao. Setiap orang telah maju selangkah demi selangkah. Namun, suku Bu memiliki kesulitan besar jika mereka ingin maju ke Hedao, yaitu, mereka harus menemukan takdir mereka sendiri. Setelah terhubung dengan takdir seseorang, kebahagiaan dan kemalangan, hidup dan mati, saling bergantung satu sama lain. Basia menemukan Bakyu tahun itu. Negi Wei mengikuti ramalan yang ditinggalkan oleh Patriark tua, muncul di tempat yang tepat pada waktu yang tepat, dan menemukan Lu Ye. Jadi sejak hari itu, kekuatan kultivasi Fu Wei terkait erat dengan pertumbuhan Lu Ye. Lu Ye Rongdao, dia hanya bisa menjadi Rongdao. Ketika Lu Ye bergabung dengan Tao, dia juga dapat bergabung dengan Tao, dan dia tidak perlu berlatih seperti biksu biasa. Semakin kuat Lu Ye di masa depan, semakin besar manfaat yang akan dia dapatkan. Saat Fu Wei berbicara, dia menatap Lu Ye dengan heran. Karena setelah dia bergabung dengan Tao, kekuatannya sedikit meningkat, jauh melampaui pengetahuannya sendiri. Sekarang dia memiliki hampir 1.500 tingkat kekuatan. Ini sama sekali bukan kekuatan yang dapat dimiliki oleh Hedao yang baru dipromosikan. Sumber dari semua ini tidak diragukan lagi adalah takdirnya sendiri, jadi Fu Wei benar-benar ingin tahu seberapa kuat Lu Ye sekarang. Namun dia tidak ingin bertanya lebih banyak. Kota ini benar-benar penuh dengan bakat. Wajah Lu Ye penuh dengan kegembiraan dan dia meliriknya. Lian, Huanxing, Yudi, Fu Wei, Fan Hui, Yayi, Kulei, Cui Ken, dan beberapa kultivator formasi lainnya yang datang ke sini bersama Fan Hui saat itu. Adapun budak-budak yang dibeli Yuanxi dari alam Hehe saat itu, mereka semua tewas dalam pertempuran papan catur langit berbintang. Tidak ada yang bisa dilakukan siapapun terhadap situasi tersebut. Selama pertempuran papan catur langit berbintang, meskipun Yuanxi bertanggung jawab atas gerakan-gerakan di papan catur, dia hanya bisa mengurusnya. Faktanya, jika Yuanxi tidak dengan sengaja mengurusnya, Fu Wei dan yang lainnya akan berada dalam masalah tahun itu, karena di akhir pertempuran. Ada tokoh-tokoh Hedao di mana-mana. Jika orang-orang Rongdao tidak beruntung, akan sulit bagi mereka untuk bertahan hidup bahkan jika mereka bergabung dengan kelompok untuk tetap hangat. Menghitung Lu Ye sendiri, Yuan Xikeng saat ini memiliki lebih dari selusin orang, tetapi level Hedao mencakup lebih dari setengahnya, dan Lu Ye Guan Yayi dan Ku Xiying juga tampaknya akan segera dipromosikan. Meskipun Cui Chan masih terakumulasi, masa depan menjanjikan bagi Hedao.
Hanya Van He dan beberapa kultivator formasi itu yang sudah tua dan hanya dapat mencapai level Fusion Dao dalam kehidupan ini. Namun, mereka adalah kultivator formasi dan tidak perlu bagi mereka untuk berperang untuk membunuh musuh, jadi tidak masalah jika mereka lebih lemah dalam hal kultivasi. Bab 2725 Suksesi Tahta Kota. Di mana penguasa kota? Lu Ye menatap Lian. Anehnya, dia tidak melihat Yuan Xi setelah dia kembali kali ini. Di masa lalu, dia akan segera muncul dan kemudian menatap orang yang telah dipromosikan ke Hedao. Lu Ye memuji, kamu layak menjadi pelindung kotaku. Lian menghindari tatapan Lu Ye dan menghela nafas sedikit. Wajah Lu Ye tiba-tiba menjadi gelap, apa yang terjadi? Dia awalnya mengira Yuan Xi telah pergi ke alam Hehe, tetapi melihat wajah Lian, jelas bahwa semuanya tidak seperti yang dia pikirkan. Dia kembali ke kota Qilian. Lian tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan masalah itu, jadi dia hanya memberitahunya dengan jujur. Lu Ye mengangkat alisnya, dan batu besar di hatinya jatuh. Ketika dia melihat ekspresi Lian, dia mengira sesuatu telah terjadi pada Yuan Xi. Jika dia hanya kembali ke kota Qilian, itu tidak akan terjadi apa-apa. Dia sudah memiliki gambaran kasar tentang hubungan antara Yuan Xi dan pria dari kota Qilian. Kapan kamu akan kembali? Lu Ye bertanya lagi. Lian menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan kembali. Apa maksudmu? Lu Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Lian membuka mulutnya dan berkata, apakah kamu masih ingat saat Chang Shu berkomplot melawan kita di padang salju? Alam, Chang Ming bertindak seperti itu karena dia diperintahkan oleh Ni Qilian. Yuan Xi kabur dari rumah saat itu. Karena beberapa alasan, dia dan Ni Qilian berselisih pendapat, jadi dia meninggalkan kota Qilian dan bermaksud membangun kotanya sendiri. Kota Hedao, dia memberitahuku, dia pernah membual di depanmu bahwa dia akan membuat kota Yuan Xi berdiri di puncak dunia batin suatu hari dan menginjak-injak semua 10 kota besar di bawah kakinya. Bagaimana mungkin Lu Ye tidak mengingat kata-kata ini? Saat itu, darahnya mendidih dengan apa yang dikatakan Yuan Xi, dan dia memutuskan untuk melepaskan pelukannya dan mengikuti Yuan Xi. Namun, pengetahuanku saat itu dangkal, tetapi sekarang aku tahu bahwa, apalagi 10 besar, kota Hedao biasa pada dasarnya adalah yang terbaik ketika mencapai level Zhou, dan pada dasarnya tidak ada harapan untuk dipromosikan. Ini sama sekali bukan masalah akumulasi manik-manik Hedao. Manik-manik Hedao di 10 kota Hedao teratas semuanya memiliki keberadaan khusus, sehingga mereka dapat berada di antara 10 teratas. Dia ingin meminta maaf kepadamu. Apa yang pernah dia katakan adalah sesuatu yang tidak dapat dia lakukan sekarang. Lu Ye mengerutkan kening, apakah Ni Qilian menangkapnya? Seharusnya tidak demikian. Ketika dia bertemu Ni Qilian, dia dapat mengatakan bahwa dia tidak begitu pemarah, tetapi Yuan Xi lebih kuat di depannya. Titik. Itu tidak masuk hitungan. Lian menggelengkan kepalanya dan berkata, saat itu, di padang bersalju, rencana Chang Shu terhadap kita gagal, dan Ni Qilian terpaksa muncul. Jika dia bersedia, dia bisa membawa Yuan Xi pergi dengan paksa, tetapi dia tidak melakukannya. Lakukan itu karena Yuan Xi membuat perjanjian dengannya. Petik 2. Perjanjian apa? Suatu hari ketika kota itu dipromosikan ke tingkat Zhou, dia akan kembali. Itulah sebabnya Ni Qilian dihentikan sementara. Jika tidak, Ni Qilian pasti akan menghancurkan kota itu hari itu. Lu Ye mengingat dengan saksama bahwa Yuan Xi dan Ni Qilian memang tinggal bersama dan bertukar beberapa bisikan hari itu. Ni Qilian dibujuk untuk tersenyum lebar, mengangguk berulang kali, lalu pergi bersama Chang Ming. Dari sudut pandang Yuan Xi saat itu, kesepakatan itu adalah kesepakatan. Selama kota ini tidak pernah maju ke level Zhou, dia akan tetap di kota ini. Lu Ye tiba-tiba menyadari. Tidak heran Yuan Xi tidak segera dipromosikan ke kota setelah dia menghancurkan kota darah hitam dalam pertempuran papan catur langit berbintang dan mengemasi pecahan mutiara Hedao dan mengirimnya kembali. Ternyata itu menjadi masalah. Baru kemudian situasi memaksa kota untuk dipromosikan, sehingga Lian dan yang lainnya dapat meningkatkan Hedao Zhu mereka dan dapat tampil dalam pertempuran itu. Alasan mengapa mereka setuju dengan Ni Qilian bahwa kota ini akan dipromosikan ke level Zhou adalah karena Yuan Xi dan Ni Qilian tahu bahwa batas kota ini adalah level Zhou. Dadutong, kamu tidak perlu khawatir. Lian menatap Lu Ye, Yuan Xi tidak akan diperlakukan dengan kasar saat dia kembali ke kota Qilian. Ni Qilian sebenarnya sangat baik padanya. Dia memintaku untuk memberitahumu, terima kasih atas kebersamaanmu selama ini. Jika kamu membayarnya, dia akan kembali mengunjungimu di masa depan. Jika kamu punya waktu, kamu juga bisa membawa barang ini ke kota Qilian untuk mengunjunginya. Mengatakan ini, Lian menyerahkan sesuatu. Lu Ye mengambilnya dan menemukan bahwa itu adalah benda berwarna gelap seperti besi. Ini seharusnya menjadi tanda yang mengarah ke kota Scarlet Lian. Dengan benda ini, seseorang dapat memasuki kota Scarlet Lian melalui transfer di alam Hehe. Aku tidak khawatir. Lu Ye mengangguk. Ni Qilian jelas sangat menghargai Yuan Xi. Apa yang dia khawatirkan? Dia baru ingat bahwa kota itu dipaksa untuk maju ke tingkat Zhou. Dari sini, Yuan Xi mencapai kesepakatan dengan Ni Qilian. Agak tidak menyenangkan. Yuan Xi adalah biksu pertama yang dia temui setelah datang ke dunia batin. Saat pertama kali bertemu, dia pikir orang ini agak tidak normal. Siapa yang mengira bahwa mereka telah bekerja sama selama bertahun-tahun, dan Yuan Xi juga membantu sampai batas tertentu. Itu sangat menyakitinya. Selama bertahun-tahun, kota Yuan Xi telah berkembang, dan Lu Ye juga telah tumbuh dan menjadi lebih kuat. Namun, jika dia tidak berlindung di bawah komando Yuan Xi, pertumbuhan Lu Ye tidak akan begitu mulus di kota Hedao manapun. Sambil berpikir, Lu Ye memutar potongan besi di tangannya tanpa sadar, dan suasana di aula itu hening.
Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Lian, tuan rumah baru saja mengatakan bahwa kamu, apa maksud tuan rumah? Lian tersenyum pahit, aku juga pergi. Tidak mungkin tidak ada seorang pun di Menara Jinrui sepanjang waktu. San Yang tidak akan bisa mengurus kita. Lu Ye tiba-tiba menyadari. Lian adalah sahabat Yuan Xi. Dia memiliki industri seperti Menara Jinrui di dunia Hehe dan memiliki kekayaan yang melimpah. Dia tidak perlu keluar dan bekerja keras seperti orang Hedao biasa. Ketika dia keluar, dia benar-benar dipukuli oleh Yuan Xi. Tidak ada amarah. Sekarang Yuan Xi telah kembali ke kota Qilian, tentu saja dia tidak akan tinggal. Alasan mengapa dia tidak pernah pergi adalah karena dia menunggu Lu Ye kembali dan berbicara dengannya secara langsung. Itu benar. Lu Ye mengangguk sedikit, kalau begitu aku berharap tuan rumah memiliki bisnis yang makmur di masa depan. Lian mengerutkan bibirnya dan tersenyum, kalau begitu aku akan membutuhkan lebih banyak dukungan darimu di masa depan. Yudai berdiri di samping dan tiba-tiba membusungkan mulutnya. Jika kamu mengalami kesulitan di masa depan, kamu bisa datang ke Menara Jinrui untuk menemuiku. Kamu tidak akan pernah menolak sesuai kemampuanmu. Lian berdiri perlahan, juga, Yuan Xi berkata sebelum pergi bahwa kota ini akan diserahkan kepadamu, tetapi kota-kota tingkat abadi berbeda dari kota-kota Hedao biasa, jadi jangan berhasil menjadi penguasa kota sebelum kamu memiliki cukup pengetahuan, karena itu akan menjadi beban yang sangat berat bagimu. Lu Ye mengangguk, aku mengerti ini. Ada begitu banyak kota Hedao di dunia, dan yang membatasi peningkatan kualitas kota Hedao bukan hanya akumulasi manik-manik Hedao, tetapi juga latar belakang pemilik kota itu sendiri. Khusus untuk tingkat Zhou, tidak ada cukup fondasi untuk mendukungnya sama sekali, karena peningkatan manik-manik Hedao tingkat Zhou terlalu besar. Kota ini berada di level abadi. Meskipun ada teknik rahasia yang ditinggalkan oleh Fata Morgana yang dapat menyembunyikan keberadaan mereka, kota ini tidak terlalu aman. Aku sarankan kamu mencari 10 orang yang bergantung padanya. Situasi di kota ini istimewa. Meskipun levelnya tinggi, pada kenyataannya, pertempuran secara keseluruhan. Bahkan jika kamu tidak cukup kuat, jika kamu memiliki perlindungan dari 10 besar, kamu akan lebih aman di masa depan. Lian menyarankan. Mengenai kota mana dari 10 kota teratas yang akan dipilih Lu Ye, itu bukan sesuatu yang dapat dia ganggu. Kota ini secara nominal milik Lu Ye sejak Yuan Xi pergi. Aku akan menganggapnya pantas. Lu Ye mengangguk dan berdiri, aku akan mengirimkannya ke tuan rumah. Setelah beberapa saat, di aula tengah, semua orang, dipimpin oleh Lu Ye, menyaksikan sosok Lian menghilang. Lu Yehun tidak menyangka bahwa kepulangannya ke kota akan seperti ini. Yuan Xi mematuhi perjanjian itu dan kembali ke kota Qilian, dan Lian mengikutinya. Kekuatan tempur Hedao yang paling kuat langsung berkurang 2, dan seluruh kota. Kekuatannya tidak sesuai dengan tingkatannya, sekarang kesenjangannya bahkan lebih besar. Berbalik dan melihat orang-orang yang terdiam di belakangnya, Lu Ye berkata, tidak perlu terlalu berat, lakukan saja apa yang perlu kamu lakukan. Aku akan memurnikan mutiara Hedao dan menggantikanmu sebagai pemimpin kota. Yudi terkejut, sekarang, Huan Qing dan Fan Mi menatapnya dengan heran, dan hanya mengangkat alis mereka. Yang lain tidak tahu seberapa kuat Lu Ye sekarang, tetapi dia memiliki perasaan samar bahwa ini adalah hubungan yang indah antara takdir. Lu Ye mengangguk. Yudi berkata dengan khawatir, tetapi saudara Ye, saya khawatir tidak pantas bagimu untuk dipromosikan ke Hedao sekarang. Mengapa kamu tidak menunggu sedikit lebih lama? Bagaimanapun, saya dapat mengendalikan kota ini sekarang, dan tidak ada masalah dengan mobilitas. Karena saya ingin melakukan ini, tentu saja saya yakin, jangan khawatir. Lu Ye melambaikan tangannya. Jika dia benar-benar berhasil sebagai penguasa kota-kota abadi setelah dipromosikan ke Hedao, dia memang tidak memenuhi syarat. Pada saat itu, Lu Ye bahkan tidak dapat menekan keinginan Tao, tetapi Lu Ye memperoleh banyak hal dari perjalanan ke Longtan, dan masih tidak ada masalah dalam berhasil menjadi pemimpin kota. Dia bahkan mengatakan bahwa jika dia mau, dia dapat memulai resonansi kedua sekarang. Tetapi masalah ini tidak mendesak sama sekali. Setelah semua orang bubar, Lu Ye melangkah maju dan duduk bersila di depan mutiara Hedao. Dibandingkan dengan 10 mutiara Hedao teratas, mutiara Hedao kota ini tidak diragukan lagi jauh lebih rendah, tetapi itu sepenuhnya mengintegrasikan mutiara Hedao dari kota darah hitam. Dapat dikatakan bahwa itu hampir mencapai ekstrim di tingkat alam semesta. Itulah sebabnya ia dapat memberikan begitu banyak wakil penguasa kota peningkatan. Mengangkat tangannya untuk menutupi mutiara Hedao, Lu Ye dapat dengan jelas mendeteksi beberapa tanda di atasnya. Itu adalah tanda yang ditinggalkan oleh banyak Hedao di kota, dan Yuan Xi tidak ada di antara mereka. Dia telah menyebarkan tandanya sendiri ketika dia meninggalkan kota. Hanya dengan cara ini, akan mudah bagi Lu Ye untuk mengambil alih posisi penguasa kota. Tanda yang tersisa adalah milik Yudi dan Huan Qing. Sekarang ada tanda negatif tambahan. Tanda Lian masih ada, tetapi berada di urutan paling belakang. Ini juga berarti bahwa jika Lian berada di dekat kota Yuan Xi suatu hari, dia bisa mendapatkan peningkatan kekuatan, setidaknya 20 hingga 30%. Yang disebut memurnikan mutiara Hedao tidak lebih dari sekadar membakar jejak diri sendiri ke dalamnya. Masalah ini tidak sulit bagi Lu Ye. Hanya saja yang ada di depannya adalah mutiara Hedao tingkat Zhou, jadi akan memakan waktu cukup lama. Lu Ye mengerahkan kekuatannya sendiri dan menuangkannya ke dalam mutiara Hedao, meninggalkan bekas di atasnya dengan kekuatan jiwa, energi, dan darah. Hanya dalam waktu 2 hari, mutiara Hedao tiba-tiba menjadi lebih terang, dan lingkaran cahaya muncul. Lu Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Dia merasakan hubungan yang erat antara dirinya dan mutiara Hedao di depannya, yang berarti bahwa dia benar-benar menjadi penguasa kota Yuan Xi. Dia merasakan dalam hatinya bahwa kota ini dapat dikatakan telah dibangun dari awal olehnya dan Yuan Xi.
Dengan Yuanxi yang melindunginya sepanjang jalan, dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan menjadi penguasa kota ini. Namun, dia tidak menyangka akan mengalami pertemuan yang begitu menentukan hari ini. Namun, secara relatif, dia lebih suka menjadi pelindung kotanya sendiri daripada penguasa kota ini. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Zadim terus berkembang pesat.